Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Pujastuti, NIM 19016063. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pendalaman mengenai materi kurikulum 2013. Perkenalkan, nama saya Vela Pujastuti, NIM 19016063. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sasaran kurikulum 2013. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, kurikulum 2013 adalah sistem kurikulum yang telah diterapkan di sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 disebut sebagai pengganti dari kurikulum 2006. Kurikulum 2013 ini telah mencakup 4 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Adapun sasaran dari kurikulum 2013 yang pertama adalah kemampuan meneliti yang membentuk profil peneliti dan pengembangan. Jadi, kurikulum 2013 ini memiliki sasaran agar kemampuan dari seorang peneliti dan pengembangan itu dapat diwujudkan secara baik. Yang kedua adalah kemampuan mendidik yang membentuk profil pendidik. Dengan adanya kurikulum 2013 ini, sasarannya adalah agar seorang pendidik dapat membentuk profil yang baik. Yang ketiga adalah kemampuan keahlian yang membentuk profil tenaga profesional dan berkepribadian seutuhnya. Jadi, sasaran dari kurikulum 2013 ini adalah kemampuan keahlian membentuk profil seorang pendidik yang dapat berkepribadian seutuhnya. Selanjutnya adalah penguatan pendidikan karakter. Dengan adanya kurikulum 2013 ini, sasarannya menguatkan pendidikan karakter sebagai seorang pendidik dan siswa. Yang kelima adalah substansi pelajaran. Dan yang keenam adalah kemampuan berpikir tinggi. Dengan adanya kurikulum 2013 ini menjadi sasaran untuk seorang pendidik dan siswa agar dapat berpikir tingkat tinggi. Sasaran kurikulum 2013 ini biasanya ditujukan untuk seorang siswa sekolah dasar, seorang siswa SMP dan SMA atau SMK. Kurikulum 2013 ini juga menuntut untuk mandiri. Di sini maksudnya adalah agar siswa dapat belajar mandiri, tidak terlalu terpaku pada seorang pendidik atau seorang guru. Selanjutnya adalah aktif. Dengan adanya kurikulum 2013 adalah menjadikan seorang siswa aktif dalam pengetahuan, aktif dalam bersikap dan berperilaku. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Dengan adanya kurikulum 2013 ini menjadikan seorang siswa dapat bertanggung jawab sebagaimana mestinya dan berkarakter. Kurikulum 2013 memang dirancang untuk memperhatikan karakter dari seorang siswa. Jadi, sasarannya adalah dengan adanya kurikulum 2013 menjadikan siswa dapat berkarakter yang baik. Seperti yang kita tahu, sasaran kurikulum ini sesuai dengan landasan kurikulum sebagaimana mestinya. Landasan kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan teknologi. Kurikulum 2013 ini mendekati landasan dari kurikulum sebagaimana mestinya, seperti psikologis yang mengajarkan untuk siswa dapat bersikap dan perilaku dengan baik. Landasan filosofis yang mengutamakan siswa dapat berpengetahuan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Friska Widya Rosa, NIM 19016195. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum lainnya. Adapun perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum lainnya, yaitu yang pertama, pada kurikulum KTSP 2006, penyusunan standar kompetensi lulusan atau disingkat dengan SKL dibuat atau diturunkan dari standar isi. Sedangkan pada kurikulum 2013 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu pada kurikulum KTSP 2006, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran atau disingkat dengan SKL MAPEL. Sedangkan pada kurikulum 2013, standar isi dibuat atau diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Yang ketiga yaitu pada kurikulum sebelumnya terdapat pemisahan mata pelajaran yang berperan untuk pembentukan sikap, keterampilan, pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2013 dirancang semua mata pelajaran saling berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat yaitu pada kurikulum 2006 kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan pada kurikulum 2013 diturunkan mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima
pertama yaitu pada kurikulum sebelumnya ada pemisahan mata pelajaran pada KTSP, sedangkan pada kurikulum 2013 semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti di tiap kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Zukirina, NIM 1916087, ingin melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum lainnya. Yang keenam yaitu ditinjau dari aspek pengembangan kurikulum. Pada KTSP tahun 2006, pengembangannya sampai pada kompetensi dasar atau KD. Sedangkan pengembangan kurikulum pada kurikulum 2013 sampai pada buku teks dan buku pedoman guru. Yang ketujuh yaitu pembelajaran tematik pada KTSP 2006 diterapkan pada kelas 1, 2, dan 3 dengan mengacu pada mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013 semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 menerapkan pembelajaran tematik integratif yang mengacu pada kompetensi. Yang kedelapan yaitu jumlah jam belajar pada kurikulum 2013 lebih banyak dari kurikulum lama. Namun, tingkat kompleksitas materi pembelajarannya lebih sedikit sehingga diharapkan beban belajar siswa lebih ringan. Yang kesembilan yaitu materi ajar tentang Pancasila dalam kurikulum baru lebih ditekankan dibandingkan kurikulum lama dengan porsi jam pembelajaran lebih lama. Selain itu, istilah mapelnya juga diubah dari PKN menjadi PPKN. Pada kurikulum sebelumnya, komponen pada pembelajaran IPA dan IPS diberikan pada semua jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sedangkan pada kurikulum baru, keduanya mulai diperkenalkan di kelas tinggi, kelas 4 sampai kelas 6. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Gustini akan melanjutkan materi mengenai perkembangan kurikulum 2013 dari awal penerapan sampai saat ini. Kurikulum 2013 atau sering juga disebut dengan kurikulum K13 merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia, dan kurikulum 2013 ini diterapkan untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau sering juga disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum KTSP ini sudah diterapkan selama 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yaitu pada kelas 1 dan 4 untuk pendidikan tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk tingkatan SMP, kelas 10 untuk tingkatan SMA dan SMK. Sedangkan pada tahun 2014 kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP kelas 7 dan 8 dan SMA pada kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Di dalam kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, yang kedua yaitu aspek keterampilan, yang ketiga aspek sikap, dan yang keempat yaitu aspek perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan bisa kita lihat di dalam materi bahasa Indonesia, materi
PPKN, materi IPS, dan materi sebagainya. Dan materi yang ditambahkan terdapat pada materi matematika. Materi pembelajaran tersebut, terutama matematika dan ilmu pengetahuan alam, disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional seperti PISA dan TIMSS, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan nomor 60 tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014, pelaksanaan kurikulum 2013 dihentikan dan sekolah-sekolah untuk sementara kembali menggunakan kurikulum tingkatan satuan tingkatan pendidikan atau kurikulum 2006 KTSP, kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester, dan satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus. Penghentian tersebut bersifat sementara paling lama sampai tahun ajaran 2019-2020. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani Anggisa Fitri, NIM 19016175 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kronologi kurikulum 2013. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Surat Keputusan Mendikbud tentang penghentian kurikulum 2013 Senin 8 Desember 2014 memaparkan kronologi kurikulum ini dari penyusunan hingga penghentian. Kronologinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Januari 2013. Pembentukan tim penyusun kurikulum 2013 berdasarkan Surat Keputusan atau SK Mendikbud nomor 15/P/2013. Selanjutnya adalah April 2013. Inspektur Jenderal Kemdikbud berkirim surat kepada Mendikbud memperingatkan bahwa apabila persiapan belum diyakini, maka pelaksanaan kurikulum belum perlu ditunda mengingat waktu yang sempit. Selanjutnya adalah Juli 2013. Penerapan kurikulum 2013 mulai dilaksanakan pada 6.221 sekolah sasaran. Persiapan guru inti dan sasaran dengan menerapkan pelatihan berjenjang selama 5 hari dan bersamaan dengan waktu dimulainya tahun pelajaran 2013-2014. Buku kurikulum 2013 belum siap ditulis kecuali 3 buku yang sudah selesai ditulis, yaitu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, mata pelajaran Matematika, dan mata pelajaran Sejarah. Selanjutnya adalah September 2013. Survei persepsi terhadap kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa di sekolah sasaran 2 bulan setelah kurikulum 2013 diterapkan. Tidak ada lagi survei atau evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 sampai akhir tahun pelajaran 2013-2014 selesai. Selanjutnya pada bulan Juli 2014 yang dilaksanakan adalah penerapan kurikulum 2013 di seluruh sekolah. Kemudian pada bulan Agustus 2014 buku semester 1 belum terdistribusi di lebih dari 60.000 sekolah. Kemudian pada bulan Oktober 2014,
Peraturan Mendikbud nomor 159 tahun 2014 untuk mengevaluasi kurikulum 2013 secara menyeluruh baru dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2014 sesudah penerapan kurikulum 2013 di seluruh sekolah dilakukan. Selanjutnya, pada November 2014, per tanggal 25 November 2014, buku semester 1 kurikulum 2013 belum diterima di 19% kabupaten atau kota tingkat SD, 32% kabupaten atau kota di SMP, dan 22% kabupaten atau kota untuk tingkat SMA dan SMK. Selanjutnya, pada Desember 2014, Mendikbud Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013. Penghentian kurikulum itu diterapkan bagi sekolah-sekolah yang baru melaksanakan kurikulum 2013 selama 1 semester. Pak Anies mengatakan bahwa saya memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menetapkan 1 semester, yaitu sejak tahun pelajaran 2014-2015. Kata Anies Baswedan di kantornya di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat 5 Desember 2014. Pak Anies menginstruksikan sekolah-sekolah itu agar kembali menggunakan kurikulum 2006 mulai semester genap tahun pelajaran 2014-2015. Anies menegaskan bahwa berbagai konsep di kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi dalam kurikulum 2006. Jadi tidak ada alasan lagi bagi guru-guru untuk mengembangkan metode pembelajaran di kelas, kata Pak Anies. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.